Oke, selamat datang di video tutor sinyal buat UAS. Sebelum mulai, ini aku mau disclaimer dulu ya. Sebelum kita mulai, pertama, aku bukan askul. Aku bukan askul sinyal, ya. Dan kenapa aku nggak ngambil matkul ini? Karena sebenarnya aku nggak terlalu pede aku memahami materinya gitu. Ya, walaupun ketika dulu kuliah gitu buat ujian ya aku pede-pede aja aku bisa, tapi sebenarnya kalau detail banget pemahamannya aku nggak terlalu jago kayak gitu. Dan memang angkalan aku dulu emang agak struggle sih belajar sinyal ini. Nah, terus kedua, materi yang aku mau ajarin ini aku juga baru ingat-ingat lagi gitu, baru ingat-ingat lagi. Jadi sorry kalau misalnya ada salah. Nanti kalau pas tutor kalau misalnya gue salah langsung aja koreksi, it's totally fine gitu ya. Dan tiga, tujuan video ini gitu ya. Nah jadi gue nyadar bahwa tahun lalu sih ketika gue belajar sinyal, bukan tahun lalu ya, semester lalu ya, sudah tahun lalu sih, gue baru nyadar bahwa ternyata nggak semua teori, jadi berat kayak teori itu segede gini gitu ya. Nah biasanya materi yang masuk UAS itu cuman bagian kecilnya gitu. Jadi PPT-nya itu nggak semuanya kepake, dan nggak semua dari PPT yang kepake itu isinya kepake juga, nggak. Jadi tujuan video ini itu adalah basically pertama rangkum materi esensial gitu ya, esensial yang akan kepake di UAS kayak gitu. Oke. Okay? Ini sebenarnya tujuan utamanya. Dan mungkin nanti kalian bakal nyadar kayak aku ngambil latihan soalnya dari PPT yang basic udah ada jawabannya ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau latihan soal yang actually dari ujiannya, ntar mungkin kita akan bahas besok gitu ya ketika tutornya. Jadi di sini lebih ke tujuannya di materi dasarnya, biar besok misalnya aku ngerjain soal tuh langsung rumus gitu. Itu udah nggak ada yang nanya lagi kayak, kak ini rumusnya dari mana? Kak emang tahu rumus itu dipakai, apa itu yang dipakai dari mana? Kayak atau misalnya, kak ini kalau soal ini tuh rumus yang dipakai yang mana? Itu nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kita mulai dari dasar teorinya dulu di video ini. Besok tutor kita akan coba bahas soal-soalnya lebih dalam. Dan video ini bakal cuma satu video aja, tapi mungkin bakal gue bikin timestamp di YouTube-nya biar kalian bisa nyaman untuk nontonnya. Oke. Okay? Ini areanya terlalu kecil ya. Kok nggak terlalu gede juga? Ya udah. Oke, jadi kurang lebih materi yang aku bakal bahas sebenarnya materi aku bakal bahas di video ini cuma ada 3, yaitu filter IR, filter FIR, dan yang terakhir itu adalah DFT yang sebenarnya udah aku bahas di materi UTS, jadi harusnya aku nggak perlu dalam lagi. Nah, tapi sebenarnya materi ujiannya biasanya ada satu lagi itu terkait yang praktikum. Jadi itu, tapi materinya benar-benar tergantung kayak pengalaman lu pada di praktikum, kayak apakah mana metode yang lebih baik, filter yang seperti apa, kayak gitu-gitu gitu. Jadi itu benar-benar sesuai praktikum kalian aja. Dan gua rasa itu gua malah mungkin lebih udah lupa, mungkin kalian yang lebih jago daripada gua di bagian itu. Jadi gua nggak bakal ngajarin bagian itu, oke? Okay? Nah, jadi kita bakal bahas dulu apa itu filter. Oh ya, btw gua di sini notornya pakai pentap, jadi sorry kalau tulisannya agak jelek. Ya mungkin gue akan lebih lambat, jadi videonya mungkin akan cukup lama. Kalau lambat bisa di speed up aja. Jadi filter itu kan sebenarnya lebih ke pengondisi sinyal ya. Dan ini sebenarnya inti dari kuliah ini. Jadi kurang lebih materi sebelum UTS gitu ya. Materi UTS itu lebih ke basic math gitu. Basic math for signal processing gitu. Gimana sih cara nulis processing, gue lupa. Anjay, gue lupa. Nah, UAS ini baru the real gitu, the real pemrosesan sinyalnya gitu. Kayak gitu. Yang bentuknya adalah filter. Nah, tapi sebenarnya mungkin udah bingung gitu ya, kayak berapa sih filter tuh gitu ya dasarnya ya. Ya sebenarnya filter itu tidak bukan sebenarnya, kalau kita memandang operasi secara matematis, filter itu sebenarnya cuman
apa operator matematika gitu, operator matematis kayak gitu. Anggaplah misalnya gini, misal operator tuh misalnya kayak turunan gitu ya. Misal gue punya sinyal yang sinyalnya sin X. Terus dia difilter oleh D per DX. Ya outputnya kan akan jadi cos X. Ya udah ini kayak sinyal yang terfilter. Jadi basically filter tuh cuma bagian ininya aja gitu. Kayak ini input, ini output. Nah filter tuh cuma bagian operatornya aja gitu sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin secara respon sistem gitu ya, ya filter itu hanya sebenarnya perkalian responnya aja gitu. Kayak gitu. Jadi basically di domain waktu itu kita perlu melakukan apa namanya tuh, kita perlu melakukan operasi pemfilteran itu kan sebenarnya konvolusi gitu ya. Nah, cuman ketika kita sudah merubah ke domain frekuensi, di domain frekuensi itu kita nggak perlu melakukan konvolusi lagi, tapi kita hanya perlu melakukan perkalian. Kayak gitu. Bahkan, kalau misalnya nilainya sudah dalam bentuk desibel, udah bukan perkalian lagi, karena desibel kan udah skala logaritmik, jadi tinggal penjumlahan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya filter itu cuma perkalian, sesimpel itu sebenarnya. Kayak gitu. Makanya ini ada beberapa jenis filter yang mungkin udah kalian pernah pakai juga di LTF1, LTF2 juga mungkin. LTF2 ada nggak ya? Nggak ada sih inget gue. LTF1, LTF3 lah, kalian pasti pakai ini filter-filter ini. Nah, ini amplitudonya itu di skala biasa ya, bukan skala desibel. Nah, low pass itu frekuensinya yang rendah diloloskan, yang tinggi dihapus. Dan kalau kalian lihat, yang loloskan 1, 0. Jadi otomatis sinyal yang sebelum frekuensi ini, sinyal amplitudo berapapun, kalau dikalikan kan ini 1 dikali 1 jadi 1 lagi. Berarti emang amplitudonya terkonservasi. Sedangkan yang frekuensinya lewat 0 kan berarti sesuatu dikali 0 pasti bakal 0. Jadi emang berisiko cuma proses perkalian. Kayak gitu. Low pass, high pass. Nah, band pass ini sebenarnya adalah gabungan dari low pass dan high pass, yang dimana dia high pass dulu baru low pass. Kalau band stop, dia gabungan dari low pass dan high pass, dimana low pass dulu baru high pass. Kayak gitu. Terus, ini kita bakal bahas dulu dari filter IR ya. Jadi, filter tuh, gue lupa jelasin lagi. Filter tuh kebagi 2 jenisnya ya. Ada yang nggak bisa sih. Kok gini? Ya udahlah, filter tuh ada IIR. Ada yang kedua itu adalah FIR. IIR ini kan infinite ya. Ini tuh infinite. Infinite impulse response. Sedangkan FIR ini finite impulse response. Maknanya gimana nih maksudnya nih? Maksudnya adalah ketika suatu filter ya, filter diberikan input impulse. Input impulse itu kan cuman yang kayak 1 terus dia turun lagi ya. Nah, responnya kalau yang infinite itu dia tuh terhadap waktu, kan biasanya kan pasti kalau dikasih sinyal kan pasti filternya mungkin responnya naik dulu atau gimana, habis itu turun. Nah, kalau yang infinite dia tuh nilainya nggak menyentuh 0, kayak dia terus-terusan dari responnya. Sedangkan kalau yang finite impulse respon, dia tuh kayak nilainya berhingga terus 0 aja gitu habis itu. Jadi kayak udah nggak ada. Jadi impulse responnya itu finite, atau respons dari ketika diberikan impulse itu dia berhingga. Sedangkan kalau sinyal filter IIR, dia itu ketika diberikan suatu input impulse, responnya itu tidak berhingga, responnya terus-terusan. Tapi mungkin kecil-kecil, tapi tetap aja masih ada responnya. Dan yang selama ini biasanya kita pakai itu adalah yang IIR, bukan yang FIR. Kayak gitu. FIR itu lebih kompleks daripada IIR. Ada persamaan matematisnya, bisa dicek di PPT Bu Esti atau Pak Eko, tapi itu sebenarnya jujur nggak bakal keluar, jadi santai aja. Nah, filter IIR ini tuh ada beberapa. Ada Butterworth, Chebyshev tipe 1, Chebyshev tipe 2, dan elliptic. Mungkin kalau kita notice, ya, pertama, yang paling highlight perbedaannya itu apa aja sih? Perbedaannya itu adalah
mungkin sebelum masuk sini kita lihat dulu yang ini ya. Jadi filter itu ada beberapa parameternya. Yang paling penting pertama itu adalah cutoff frekuensi. Cutoff frekuensi, cutoff gitu ya. Itu ketika pelemahan 3 desibel. 3 desibel atau amplitudonya menjadi 0,707. Ya, jadi ini basically kalau lu hitung kayak 10 logaritmik 0,707 kuadrat itu bakal jadi minus 3 yang which is desibel dari sini. Itu adalah definisi frekuensi cutoff. Nah, terus ada namanya stop band frekuensi. Stop band frekuensi adalah kapan si sinyal ini tuh berhenti turun. Ya, jadi sinyal ini tuh dia akan turun, habis itu dia akan berhenti. Nah, dia tuh berhentinya di mana? Itulah yang menentukan gitu. Kayak frekuensi berapa? Itu namanya stop band frekuensi. Kayak gitu. Nah, habis itu ada stop band attenuation yang basically adalah nilai pelemahan sinyalnya. Jadi dari nilai awal ke nilai akhir itu berapa nih pelemahannya? Kayak gitu. Ripple jarang kepake. Nah, passband ripple ini tuh adalah nilai ripple ketika di sebelum ke cut. Stop band ripple dan nilai ripple. Nilai ripple itu adalah amplitudo dari peak sini ke bawah. Itu namanya ripple. Termasuk yang sini juga yang kecil ini ripple. Biasanya emang kecil banget kalau ripple di passband tuh. Kayak gitu. Nah, filter IR gitu ya. Jadi dia itu ada 4 jenis yang kita pelajari. Ada Butterworth, Chebyshev tipe 1, Chebyshev tipe 2, lalu ada yang elliptic. Nah, membedakannya gimana? Pertama, yang Butterworth itu paling jelas tidak ada ripple di passband maupun stopband. Kalau Chebyshev tipe 1, itu ada ripple di passband, tapi di stopband nggak ada. Kalau Chebyshev tipe 2, itu di passband nggak ada ripple, di stopband malah ada ripple. Elliptic itu gabungannya, ada ripple di passband, ada ripple di stopband. Yang akan dipelajari itu hanya Butterworth dan Chebyshev tipe 1. Ya, jadi kita bisa discard, kita hapus dulu dua ini. Kayak gitu. Ini dua aja yang akan kita pelajari. Bahkan gue ketika ujian pun gue hanya memakai Butterworth. Ini nggak terlalu sering dipakai Chebyshev tuh. Kayak gitu. Nah, mungkin salah satu hal gitu ya yang perlu di-highlight dari filter IR itu adalah dari filter Butterworth itu adalah terkait slope-nya. Jadi pada Butterworth itu cukup gampang. Jadi dari passband frekuensi ke stopband itu yang namanya slope. Ada kemiringan ya, slope. Nah, slope ini adalah pelemahan desibel per frekuensinya gitu. Jadi dia pelemahannya tuh berapa per berapa ya? Gue lupa per dekade atau per oktav ya. Wah, gue lupa materinya malah. Kocak. Ya udahlah, intinya ini pelemahan. Kayaknya ada di sini deh. Per oktav. Aha. Nah, dia itu simpel bahwa kalau filternya orde 1, dia maka pelemahannya 6. Lalu kalau orde 2, kelipatannya 12, dan orde 3, 18, dan seterusnya ya kelipatannya. Kayak gitu. Itu gampangnya filter dari Butterworth. Nah, bagaimana cara kita mendesain filter Butterworth? Dia itu, pertama, kita harus nyari dulu ordernya. Nah, dapat order, kita bisa lihat dari tabel ini tuh ada order dari si filternya gitu. Kayak gitu. Find the stable denominator of the filter. Kayak gitu. Nah, kita cari dulu order dari filternya. Dia itu di berapa. Nah, udah dapat order, dapat persamaan A-nya, dapat persamaan D-nya. Kalau udah dapat persamaan D, baru ditulislah persamaan H-nya. Kayak gitu. Dan kalau kalian lihat ada yang S aja, ada yang S per omega C. S per omega C ini maksudnya adalah yang ternormalisasi. Jadi normalisasi frekuensi terhadap frekuensi cut off. Seperti itu ya, kawan-kawanku sekalian. Oke.
Oke, apalagi ya yang perlu diajarkan? Sepertinya cukup itu dulu buat teori dasarnya. Ya, kayak cukup dulu itu. Abis itu kita coba lanjut ke latihan soal tipis-tipis aja ya. Oke. Jadi di sini kita diminta desain suatu low pass filter dengan spesifikasi sebagai berikut gitu ya, bahwa passband ripple-nya 0, ya berarti kan kalau 0 udah pasti dia ini ya Butterworth. Habis itu frekuensi cut off ya, jadi frekuensi cut off-nya dinyatakan udah dalam omega. Lalu slope-nya kemiringannya 12 desibel per oktav. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Pertama, kan kita harus cari ordernya dulu. Ordernya ini sebenarnya gampang. Karena dikasih tahu slope-nya segini. Karena slope-nya 12, otomatis dia order 2. Kayak gitu. Nah, kalau dia order 2, ya, kita tinggal melihat dari si persamaannya. Order 2 itu seperti apa? Kalau order 2 kan berarti N-nya 2 ya. Berarti kan persamaan D kita cuman 1 ditambah ada A1S ditambah S kuadrat. Kayak gini. Nah, lihatlah di tabel yang order 2 ini. Dia cuma punya nilai A1 dan nilainya 1,4142. Berarti kan D kita adalah, kita tulisnya dari pangkat paling tinggi aja ya. Jadi S kuadrat tambah 1,4142 S tambah 1. Nah, kalau udah gitu kita bisa menulis si transfer function dari filternya. Itu adalah HS sama dengan 1 per DS. Atau berarti 1 per S kuadrat ditambah 1,4142 S tambah 1. Udah deh. Kayak gitu. Nah, cuman kita biasakan untuk kalau misalnya mau dinormalisasi, tinggal ganti S di sini dengan S per omega C-nya itu 250 radian per second. Kayak gitu. Tinggal diganti aja dengan nilai ini. Ya. Nah, terus ini kan buat low pass filter. Nah, kalau kita mau desain high pass filter, itu sebenarnya simpel banget. Tinggal kita ambil pangkat paling tinggi, lalu kita taruh di bagian atasnya. Jadi kalau high pass filter order 2 dengan frekuensi cut off segini, ripple-nya segini, slope-nya segini, maka dia persamaannya menjadi S kuadrat per S kuadrat ditambah 1,4142 S tambah 1. Jadi cuma nambah si bagian ininya aja kawan-kawan. Kayak gitu. Jadi nggak ribet gitu ya perhitungannya. High pass filter itu cuma nambahin pangkat paling tingginya aja di atasnya. Kayak gitu. Oke, itu buat filter Butterworth. Menurut aku ini sangat gampang. Kalau ini keluar di ujian harus bener. Ini nggak boleh salah ya, karena ini filter paling gampang. Seingat aku ujiannya harusnya pakai cheat sheet kalau zaman aku. Jadi harusnya cukup gampang. Ini pokoknya paling gampang lah filter tuh gitu ya. Butterworth. Nah, ini kita udah masuk ke Chebyshev. Kita masuk ke Chebyshev tipe 1. Nah, ini nih yang lumayan PR lah. Jadi dia itu kan kalau Chebyshev tipe 1 ada ripple-nya. Jadi tidak semudah itu. Jadi kita harus nyari dulu si ripple parameter atau si epsilonnya. Ya. Caranya adalah dengan rumus ini. Ini purely pakai rumus. Gue pun nggak tahu ini rumus asalnya dari mana. Udah lu pada pakai aja. Percaya aja sama rumus ini. Nah, habis itu kita cari order filternya. Order filter di mana persamaan ini dengan epsilon yang udah kita tahu, kita cari si CN yang memenuhinya, dan dia tuh harus lebih besar atau sama dengan desibel atau pelemahan yang diinginkan di soal. Jadi ini tuh pelemahan ya. Nah, habis itu kita cari pole dari filter, dan jumlah pole itu kan sama dengan jumlah order dari filter. Jadi kalau misalnya order 2, berarti K-nya ada 2. Ada S1, ada S2. Kalau order 3, berarti S1, 2, 3. Kayak gitu. Dan emang dimasukin aja ke rumus ini. Jujur ini rumus gue pun nggak tahu ini muncul dari mana. Lu pada pakai aja udah. Emang memusingkan. Tapi ya
ujian kan boleh pakai kalkulator, jadi harusnya bisa ya kalian hitung ini semua. Sin H tuh ada nggak ya di kalkulator? Kayaknya ada deh. Ya, kayaknya ada. Nah, habis itu kita mencari fungsi transfernya. Nah, fungsi transfer ini bentuknya mungkin ribet, tapi mungkin kalian yang nggak familiar sama bentuk ini. Ini basically adalah, maksudnya adalah HS sama dengan 1 per min 1 pangkat M dikali perkalian dari setiap polnya. Jadi S per misalnya order 2 ya, berarti S1 min 1 dikali S per S1, S2 min 1, kayak gitu. Jadi ini tuh maksudnya simbolnya tuh adalah kayak ibarat sigma tapi versi perkalian. Nah, bentuk lain yang bisa dipakai itu kalau misalnya kalian nyadar, bentuk ini kan apa? Bentuk S per S1 min 1 ini kan sebenarnya ekivalen dengan kalau misalnya kita kalikan S1 kan sebenarnya dia bisa menjadi S min S1 per S1 ya. Dan S1-nya itu bisa pindah ke atas. Jadinya dia bisa jadi kita tulis sebagai S1 S2 per min 1 pangkat N. Terus di sini jadi S min S1. Terus ini S min S2. Kayak gitu. Jadi kita bisa nulis sebagai bentuk ini. Dan ini menurut aku lebih gampang untuk dipahami. Langsung aja kita cobain ya contohnya. Jadi di sini dipengenkan pass band field ripple-nya 1, cut off-nya di 250, dan stop band di 500. Lalu stop band attenuation-nya min 20 desibel. Kayak gitu. Nah, jadi kita pakai rumusnya dulu ya. Find the ripple parameter. Jadi kan ini kan dalam desibel, 10 log 10, 1 plus epsilon kuadrat. Berarti kan kita punya ripple-nya dulu ya. Ripple-nya kita cari dulu. Berarti kan 1 sama dengan, rumusnya gimana sih itu? 10 log 1 plus epsilon kuadrat. 10 log 1 plus epsilon kuadrat. Kayak gini. Dan ini kan cukup sederhana ya, berarti kan ini kan 1/10 sama dengan logaritma dari 1 per epsilon kuadrat. Dan makna logaritma itu kan adalah si yang di dalam, si ini kan basisnya 10. Berarti kan dia 10 pangkat ini sama dengan ini kan. Jadi 10 kalau dipangkatin 1/10 sama dengan 1 per epsilon kuadrat. Atau 1 per epsilon kuadratnya berarti kan sama dengan 10 dipangkat 1/10. Ya. Iya nggak sih? Tunggu. Kuku jadi lupa logaritma ya. 10 log 1 kan 0. Berarti 10 pangkat 0, 1. Ya. 10. Iya, benar. Nah, terus berarti kan di sini dapat nih, berarti epsilonnya adalah akar dari ini kan dikurang 1. Berarti 10 pangkat 1/10 dikurang 1. Nah, ini tinggal kita hitung nih teman-teman berapa. Ini kita hitung pakai kalkulator ya. Ini aku pakai kalkulatornya di HP, jadi bukan aku tampilin di layar tutornya. Berarti kan akar 10 pangkat 0,1 dikurang 1 ya. Nah, ini kita bakal dapat nilainya sekitar 0,51. Oke, kita keep dulu. Nah, habis itu kita pakai order dari filternya. Yaitu 10 log 10 dari si Cn kuadratnya itu harus lebih dari si desibel penurunan ya. Berarti kan sekarang kita cari order yang berarti dia kan adalah 10 log 10 dari, sorry ya gue lupa persamaannya, 1 plus epsilon kuadrat Cn kuadrat 1 plus epsilon kuadrat Cn kuadrat dari omega per omega C ya, Cn kuadrat omega per omega C lebih besar pada desibel. Nah, ini kan desibel penurunannya itu adalah negatif 20 ya. Tunggu. Sorry ya, ini gue lupa rumusnya. Jadi di sini desibelnya itu udah nilai positifnya aja ya. Berarti kan penurunannya 20. Berarti kan tinggal 10 log 10 1 ditambah epsilon kuadratnya, mungkin kita bisa kita keep dulu aja. Omega per omega C lebih besar atau dari bilangan 20 ya. Ini kan bisa kita coret.
Berarti kan tinggal 1 plus epsilon kuadrat Cn kuadrat ya, sorry. Omega per omega C itu harus dia tunggu. Ini berarti harus lebih besar atau sama dengan dari 10 pangkat 2 atau 100 ya basically. Berarti kan kalau dikurang 1 jadi 99. Berarti Cn kuadrat omega per omega C terus lebih besar daripada 99 per epsilon kuadrat. Atau epsilonnya kan dia 0,51 ya. Berarti bisa kita hitung di sini. 99 per epsilon kuadrat itu adalah 380,6 ya. Atau berarti kan Cn omega per omega C-nya itu dia harus lebih besar sama dengan dari akarnya ya. Akar dari 380,6. Tunggu. Oh ya. Akar dari 380,6. Oke, adalah 19,5. Nah, caranya mencari ordernya gimana? Kita ngambil persamaan Cn ini, ya. Lalu kita masukin nih nilai omega yang kita inginkan. Terus kita lihat apakah si nilai Cn-nya ini memenuhi persyaratan ini. Yang dimana omega per omega C itu basically adalah sebenarnya stop band per cutoff-nya. Jadi omega per omega C-nya itu adalah stop band per cutoff yang which is adalah 250 per 500 atau 2 gitu ya. 500 per 250, sorry. 500 per 250 atau sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, ini kita harus cobain satu-satu nih. Kan kalau ini kan order 0 nggak mungkin ya. Order 1, 2 nggak lebih besar ya. Kalau di yang kedua kan berarti 2 pangkat 2 tuh berapa? 4 ya. 4 dikali 2 kan 8. 8 kurang 7, kurang. 4 omega pangkat 3 berarti kan 4 dikali 8 ya. Kan 2 nih. Ingat ya omeganya 2. Berarti kan 4 dikali 8 dikurang 3 dikali 2 atau berapa nih? 4 dikali 8 itu kan 32 ya. 32 dikurang 6 atau 26 ya. Ya, nah 26 itu kan sudah lebih besar atau sama dengan 19,5 ya. Ya, karena kan yang sebelumnya kan 2 omega kuadrat cuma 2 dikali 4 dikurang 1, 7. Ini masih kurang dari. Nah, ini udah lebih besar dari. Berarti kita bisa pakai sistemnya order 3. Jadi kita dapat bahwa N-nya sama dengan 3. Nah, kalau udah dapat ordernya, kita harus nyari polnya. Nah, memang polnya kita perlu menggunakan rumus ini teman-teman ya. Bear with it ya, si rumus ini mungkin kita perlu screenshot sekali lagi biar gampang, kita nggak perlu nyari di bawah. Nah, jadi karena kita punya N-nya sama dengan 3, berarti kita punya polnya jumlahnya ada 3 juga. Jadi si K-nya itu ada 3 nilai. Jadi ada S1, S2, S3. Nah, ini bisa kita hitung pakai kalkulator ya teman-teman. Tinggal dimasukin aja ke persamaan ini. Berarti kan kalau persamaan kita berarti kan SK-nya itu bisa kita masukin aja ke persamaan ini dengan nilai epsilonnya tadi adalah 0,51 ya. Epsilonnya adalah 0,51, lalu nilai dari N-nya adalah 3. Nah, nilai K-nya ini tergantung apa sih bagian order sistem yang mau kita cari. Si polnya, sorry. Nah, ini bisa kita pakai kalkulator ya, teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat bagian perhitungan, kita pakai jawaban langsung dari PPT-nya aja ya. Karena memang apa ya, agak merepotkan gitu perhitungannya. Jadi kita tinggal nyari polnya. Dan kalau kalian pakai cara yang benar, harusnya kita dapat polnya seperti ini ya teman-teman. Seperti jawaban-jawaban ini. Nah, nanti untuk mencari filternya tinggal pakai persamaan tadi ya. Jadi kalau order 3 kan berarti HS sama dengan S1, S2, S3 per
min 1 pangkat N-nya berarti pangkat 3, terus S min S1, S min S2, S min S3. Kayak gitu. Ya, sesuai yang ada di PPT. Dan ini kalau mau dinormalisasi seperti ini. Ini tinggal dikaliin aja ya. Tinggal literal dimasukin aja teman-teman angkanya. Kayak gitu. Jadi itu ya tahap-tahapan pengerjaan untuk filter Chebyshev orde 1. Chebyshev tipe 1. Nah, setelah itu kita coba bahas langsung aja ke filter FIR. Nah, filter FIR ini jauh lebih gampang karena kalau IR itu biasanya di soal ditanya desain filternya atau persamaan fungsi transfer si filternya, si HS-nya. Sedangkan kalau FIR ini biasanya cukup spesifikasinya aja, kayak dia window-nya apa, kayak gitu. Terus dia ordernya berapa, kayak gitu. Jadi nggak ribet. Nah, singkat cerita, kalau kita pakai filter FIR itu, filter kita kebagi namanya jenis-jenisnya adalah window. Oke. Nah, window-window ini bentuknya banyak. Kalau rectangle itu yang datar, ya. Terus hemming itu yang ini ya, yang tegas. Terus sisanya bisa digambar ini. Ini persamaan-persamaannya yang akan kepakai kalau kalian ditanya persamaan filternya atau si fungsi transfer filternya. Cuman as far as I know, itu biasanya nggak diminta. Dulu gue nggak belajar kok cara menurunkan persamaan filter untuk FIR. Nah, intinya adalah kalau kita mau FIR, ya, prosedurnya gimana? Yang pertama, kita tentuin window dari atenuasi atau pelemahan. Baru yang kedua, hitung delta frekuensinya. Baru yang ketiga, orde. Nah, sebagai contoh, di sini di soalnya diminta ada ripple passbandnya 0,1, terus ada transisinya nih, delta frekuensinya ya 0,19 pi sampai 0,2 pi. Lalu atenuasinya 0,01. Nah, kita pakai cara kita ya. Jadi cara pertama itu window-nya dulu dari atenuasi. Nah, atenuasinya kan 0,01 ini dalam bentuk amplitudo. Kita hitung dulu desibelnya berapa. Desibelnya kan berarti 10 logaritma dari 0,01 kuadrat ya. Atau berapa tuh nilainya? Logaritma 0,01 kuadrat. Dia nilainya adalah minus 40 ya. Berarti dia minus 40 desibel. Nah, lalu dari window ini kita tentuin mana yang dia memenuhi. Nah, tentunya yang memenuhi ini kita baca dari stop band ya teman-teman. Yang memenuhi ada 3. Ada min 44, min 53, min 74. Nah, sebenarnya kita bebas mau pakai yang mana aja gitu. Karena ini kan atenuasi kok maksimum sih, harusnya minimum. Maksudnya kan adalah pelemahannya dia pengen negatif 40 desibel. Tapi ya biasanya yang meminta filter seperti ini kalau misalnya gua kasih minus 80 gitu, ya pasti mereka oke-oke aja. Karena kan malah semakin besar semakin bagus. Tapi bebas mau dia yang pakai yang mana aja. Nah, misalnya di sini kita akan menggunakan Henning, ya. Henning ini minus 44, jadi sudah memenuhi spesifikasi. Kayak gitu. Nah, karena udah memenuhi spesifikasi, kita baca bagian tabel yang ini, transition width. Transition width ini adalah delta F-nya. Jadi delta F adalah 3,1 per N. Delta F-nya adalah 3,1 per N. N ini adalah orde. Jadi buat nentuin orde, kita harus tahu delta F-nya berapa. Nah, delta F itu dari soalnya. Di soalnya kan 0,19 pi ke 0,21 pi. Karena dia ada unsur pi-nya, berarti ini tuh masih dalam bentuk radian, teman-teman. Jadi ini adalah delta omega. Delta omega adalah 0,21 pi min 0,19 pi gitu. Atau ini kan sebenarnya adalah 0,02 pi. Nah, kalau kita ubah ke delta frekuensi, itu kan sebenarnya adalah delta omega per 2 pi ya. Atau kan jadinya kan 0,01 ya. Benar nggak? Nah, karena 0,01, berarti sekarang kita bisa hitung ordenya, teman-teman. Berarti kan ordenya adalah 3,1 per delta F ya. Atau 3,1 per 0,01. Tahu ini kan sebenarnya kan 1 per 100, jadi kali 100 kan berarti dia itu ordenya adalah 310 gelo, gede pisan ya ordenya.
Ya, tapi memang kalau filter FIR itu untuk memperoleh performa yang sama dengan filter IR itu membutuhkan orde yang besar. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu buat filter FIR ya. Sekarang kita lanjut ke terakhir, yaitu DFT. Ini udah gue bahas ya di UTS. Jadi DFT ini rumusnya kepake cuman ada dua. Yang pertama yang ini dan yang ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa di persamaan ini N besar itu adalah sama aja kayak jumlah frekuensinya ya teman-teman. Terus kalau misalnya kita mau menggambarkan plot amplitudonya, amplitudo di DFT ini kan berarti kan di per frekuensi berarti kita bakal dapat komponen kayak real dan imajiner. Nah, kalau amplitudo di domain frekuensi itu sebenarnya kita magnitudonya. Ini seharusnya ada kuadratnya teman-teman. Jadi dia akar dari kuadrat yang real tambah imajiner. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai yang transformasi baliknya atau inverse yang basically cuma beda negatifnya aja di rumusnya. Kayak gitu, cuma beda negatif. Nah, dia itu yang digunakan hanya komponen realnya aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya ntar XN-nya itu ada misalnya 2 tambah 3J. Nah, yang kita pakai amplitudonya bukan akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, tapi cukup 2-nya aja. Komponen realnya aja. Kayak gitu. Nah, ini soalnya contohnya, ini kayaknya bakal cukup lama nih kita kerjain. Ini dari UAS gua ya, UAS tahun gua. Jadi XN ini suatu sinyal yang akan dikalikan dengan menggunakan filter. Nah, filternya punya respon impulsnya HN seperti yang di bawah. Nah, habis itu discrete Fourier transform dari kedua sinyal dan gambarkan spektrum masing-masing sinyal. Seperti itu, teman-teman. Aduh. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kita diberikan respon dari filter itu sudah dalam bentuk respon impuls. Kenapa menarik? Karena kalau kita mau mencari fungsi transfernya, kalau sudah diberikan impuls suatu input impuls, berarti kan sebenarnya output dari filternya itu adalah si fungsi transfer itu sendiri. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya mempermudah kalkulasi kita. Karena dari menganalisis outputnya, dari output, itu sudah sama dengan fungsi transfernya. Kayak gitu. Nah, oke, mungkin kita mulai dulu. Pertama-tama, di sini kan sebenarnya angkanya banyak ya. Sampai banyak N-nya. Cuman di sini kita nggak akan mencacah semuanya. Jadi kita ambil komponen yang memang ada nilainya saja ya, teman-teman. Jadi buat XN mungkin kita akan ambil N-nya sama dengan 4 gitu. Lalu buat HN-nya kita ambil N-nya sama dengan 3. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba hitung ya teman-teman. Yang nomor A ya. Nomor A, kepencet-pencet. Berarti kan XM-nya itu kita recognize dia kan berarti X ini X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1 ya. Nah, kalau pakai domain frekuensi itu X-nya kita besarin ya. Berarti kita kan akan menghitung menggunakan rumus ini ya. Berarti buat X0 ya, itu kan sebenarnya berarti ini kan N sama dengan 0 ke N-1 kan berarti kita karena N-nya sama dengan 4, berarti kan dia 0, 1, 2, 3 ya. Yang which is adalah komponen-komponen di atas ini. Berarti untuk yang pertama kan berarti X0 dikali I pangkat I 2pi Kn kecil per N besar. Nah, perhatiin bahwa untuk X0 karena dia K-nya sama dengan 0 ya, otomatis berarti kan 2pi K kali N-nya kan otomatis jadi 0. Yang which is berarti pangkat 0 adalah 1. Berarti dia sebenarnya cuma penjumlahan dari Xn aja teman-teman. Jadi dia cuma 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 atau sama dengan
berapa nih? 6 ya? Kayak gitu. Tapi ya ini memang kebetulan aja dia enak. Nah, habis itu kita bikin dia X1. Itu kan berarti dia sama dengan 1 dikali E. Ini kan 0 juga ya, berarti pangkat 0 ditambah 2 dikali E. Ini berarti min J 2P dikali nggak 0, sorry. Ya kan dia mulai dari N0 ya, benar-benar. Nah ini kan berarti kan N-nya udah 1 ya, berarti 1 dikali 1 per 4 gitu ya. Tambah 2 E min J 2Pi 1 dikali 2 per 4 gitu ya. Terus ditambah 1 E min J 2Pi 1 dikali 3 ya. 1 dikali 3 per 4. Nah ini tuh bisa kita hitung menggunakan kalkulator ya teman-teman. Dan sebenarnya perhitungannya ini akan gampang pakai kalkulator. Karena kalau di kalkulator kalian bisa keep formulanya. Terus yang diganti cuman tinggal nilai K sama N-nya aja. Kayak gitu. Bahkan yang diganti cukup nilai K-nya aja. Jadi kan ini 1 berarti. Dan perhatikan bahwa karena yang komponen pertama ini kan dia ada N kecilnya yang which is selalu bernilai 0 ya. Ya berarti dia memang akan selalu E pangkat 0 yaitu 1 aja. Kayak gitu. Jadi dia 1 ditambah 2 dikali eksponen pangkat min I dikali 2Pi. Sorry. Ini kalkulator dari HP ya teman-teman. Mungkin teman-teman sambil aku ngitung bisa hitung juga. Min I dikali 2Pi dikali 1 dikali 1 per 4. Belum bisa memecahkan. Wah, otomet kuno juga. Nggak bisa ngitung. Oke. Kita pakai kalkulator standar aja ya teman-teman. Oke. Nah, jadi udah mode kompleks. Dia 1 ditambah 2 dikali eksponen tuh mana ya? Ini eksponen pangkat min I dikali 2 pi dikali 1 kali 1 per 4. Nah ini kan berarti tambah 2 dikali mana eksponen. Ini aneh ya, kayak tutornya kayak ini apa gitu materinya, karena guanya pakai kalkulator dari HP. Mungkin kalian bisa, kalau mau kalian skip aja ke bagian udah ada hasilnya ya, kalau kalian mau. Tapi kalau kalian mau menikmati sambil hitung menghitungnya, oke, boleh. Tambah, ini berarti eksponen pangkat min I dikali 2Pi dikali 1 dikali 3 per 4. Oke. Hah? Oh dia nggak bisa ngitung juga ya? Oh iya ya, kalkulator tuh dia nggak bisa pangkat I ya. Berarti kita harus ngitung pakai rumus ini ya. Aduh, malesin banget jujur. Kalkulatornya kurang canggih nih. Udah kita pakai Wolfram aja lah. Sebenarnya ini mungkin akan di-cut ya. Gue balik. Jadi ini kan jawabannya bakal jadi min 1 min J ya. Ini pakai Wolfram. Nah, yang X2 dan X3-nya ini sama. Tinggal kalian ubah aja nilai si K-nya itu menjadi 2 dan 3. Ini hasil perhitungannya. Bisa dilakukan perhitungan sendiri ya, teman-teman di kalkulator. Jadi cuma diganti bagian K-nya aja, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Nah, kita sekarang hitung magnitudanya. Kalau yang ini kan udah jelas magnitudanya 6. Lalu yang ini kan sebenarnya adalah akar dari min 1 kuadrat atau 1 tambah 1 ya, atau jadi akar 2. Nah, ini udah pasti 0. Nah, ini magnitudenya sama ya, berarti kan 1 tambah 1 atau akar 2. Berarti kan sekalian gambar spektrum masing-masing sinyal. Berarti kalau spektrumnya ini K-nya gitu ya, ada 0, 1, 2, 3. Lalu ini adalah XK-nya. XK-nya bernilai berapa? Dan dia itu bernilai 6, akar 2, 0. Jadi ini ada 6, ada akar 2. Berarti nilainya seperti ini ya. 6, akar 2, 0, terus dia akar 2 lagi.
Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang adalah bagian yang H. Ya, kita belum selesai nih, teman. Yang H ini rumusnya pasti sama. Cuman kita hitungnya 3 aja, karena kan cuma ada 3 nilai. Nah, kalau yang H ini kan kita perhatiin dia nilainya 1, 2, 3 ya. Berarti dia H0-nya 1, H1-nya 2, H2-nya 3. Gitu. Nah, ini kan berarti rumusnya sama ya, teman-teman. Jadi ini rumus bisa kita copy lagi. Oke. Berarti kan dia kan H-nya ini H besar ya. Jadi H0 itu kan udah pasti adalah 1 gitu ya, ditambah 2 pangkat E min J dikali 2 pi dikali 0 dikali 1 per 3 gitu. Terus dia ditambah 3 dikali E min J 2 pi. Terus dia ada 0 dikali 2 per 3. Nah, kalau buat H1 dan H2-nya, itu kan tinggal diganti aja ya nilai K-nya ya. Nilai K-nya jadi 1 dan 2. Jadi kalkulatornya gampang. Cuman yang ini kan gampang ya, karena dia pangkat 0 kan berarti, pangkat 0, 1 semua. Berarti 1 tambah 2 sama 3 kan berarti 2 tambah 3, 5. Berarti kan 6 ya. Ini 6. Dapat jawabannya, teman-teman. Terus tinggal kita upload juga ya sama respon. Berarti kan dia punya K, terus HK, min 0, 1, 2. Ini amplitudonya berapa, teman-teman? 6 kan berarti pasti 6 lagi. Ini 3 per 2, terus akar 3 per 2. Kan berarti dia sebenarnya adalah akar dari 9 per 4. Ya. Benar nggak? Kan berarti dia itu adalah akar dari 9 per 4 ditambah 3 per 4 ya. Tahu kan sebenarnya akar dari 12 per 4 atau akar 3. Kayak gitu. Dan ini kan versi negatifnya karena dikuadratin sama aja ya. Berarti kan sebenarnya dia adalah akar 3. Nah, akar 3 itu kan 1,7-an. Jadi, misalnya di sini 6. Di sini akar 3. Ini berarti kan kayak gini. Gini. Gitu deh. Nah, selanjutnya itu adalah yang B. Tentukan spektrum sinyal terfilter YK. Terus YN-nya gimana? Nah, spektrum sinyal terfilter itu kan tinggal dikali ini ya, teman-teman. Jadi kalau di filter itu kan tinggal berarti YK itu sama dengan XK dikali HK gitu. Yang which is berarti tinggal dua grafik ini kita kalikan. Ya, berarti kan kita punya, ini ada 3, ini ada 2. Kita pakai 3 nilai ya. Berarti kan ada Y0, Y1, Y2, dan Y3. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa karena untuk kita nge-inverse, kita perlu komponen real dan imajiner dari sinyalnya ya. Karena kita perlu komponen real dan imajiner dari sinyalnya, jadi yang kita kaliin itu udah bukan magnitudanya, teman-teman. Yang kita kaliin memang nilai dari sinyalnya yang masih ada real dan imajinernya. Oke, jadi yang dikaliin tuh jangan langsung si nilai aslinya. Kayak gitu. Contoh ini kan X0-nya 6. H0-nya 6 juga. Oke, berarti dia 6 kali 6 kan? Atau 36. Nah, yang Y1 itu jangan kita kaliin akar 2 dikali akar 3. Jangan. Tapi yang dikaliin adalah min 1 min J. Gitu ya. Min 1 min J dikali min 3 per 2 tambah J akar 3 per 2. Kayak gitu, itu yang dikaliin. Jadi, dia menjadi min 1 min J dikali min 3 per 2 tambah J akar 3 per 2. Min 3 per 2 ditambah J akar 3 per 2. Kayak gitu, ini yang kita kaliin. Dan ini bisa dilakukan di kalkulator. Ya, karena ini cukup simpel. Min 1 min J dikali min 3 per 2 ditambah I dikali akar 3 per 2. Nah, ini bakal menjadi, kita pakai nilai aproksimasi aja ya, karena kita malas menghitung. Menjadi 2,4 ditambah J 0,6. Ya. Nah, untuk Y2-nya,
perhatikan bahwa X2-nya itu kan bernilai 0. Jadi otomatis 0 dikali something 0 aja. Jadi 0. Nah, yang Y3-nya, Kak, ini H3-nya nggak ada. Nah, H3 tuh nggak ada, berarti H3-nya otomatis nilainya 0. Jadi tinggal 0 dikali something, ya which is 0 juga. Jadi yang kita hitung cuman perlu yang Y0 sama Y1-nya aja, teman-teman. Gampang kan? Nah, kita bisa langsung aja pakai rumus yang real. Ya, bisa juga pakai rumus yang ini aja deh. Cuman ntar kita ambil bagian realnya aja. Nah, ini kita masukin di sini. Nah, lalu bagaimana hasil perhitungannya? Ini adalah bahwa karena kita cuma punya dua komponen, berarti kan X-nya cuma ada X0 sama X1-nya aja ya, teman-teman. Karena yang sisanya udah bernilai 0, jadi nggak usah kita hitung. Gitu. Berarti kan X0 itu kan sama dengan XK atau Y0-nya berarti 36. 36. Terus ini kan E pangkat J 2pi. Nah sekarang kan K-nya dari 0 sampai N-1. Jadi ini sekarang K yang buat 0 dulu. Nah ini N-nya 0 juga per ini berarti cukup 2 aja ya. Kayak gitu. Oh wait, atau Y-nya 4 ya? Tunggu. Atau Y-nya 4, terus tapi XK-nya 0. Oh, oke. Kok gue malah jadi lupa sendiri ya cara ngerjainnya gimana. I'm pretty sure yang kita pakai nilainya 4. Jadi kita kayak menghitung 4 nilai. Tapi bagiannya 2 ya 3-nya 0. Sorry, tapi gue salah. Tapi ini perhitungan yang benar ya. Terus habis itu 36, dia kan berarti ditambah ini berapa nih? 2,4 ditambah 0,6J untuk E pangkat J 2pi, ini K-nya 1, terus ininya kan masih 0 per 4. Nah, ntar ini tinggal diganti aja bagian si N-nya ya. Berarti untuk X1 kan tinggal diganti nih, si 0 ini jadi 1. Terus 0 ini juga diganti jadi 1 gitu ya. Itu kita lakuin buat X2 dan X3 juga. Oke, kita langsung skip ke hasil-hasilnya ya. Oke, udah dapat hasilnya teman-teman. Ada 38,4 tambah 0,6J, 36,6, 33,6, dan 35,4. Dan sesuai kesepakatan kita, yang dipakai hanya komponen realnya saja. Jadi yang kita pakai X0-nya adalah 38,4, 36,6, 33,6, lalu 35,4. Jadi ketika digambar, itu tinggal ini sekarang ada N, ini 0, 1, 2, 3, ada XN, berarti dia bernilai ada 38,4. Misalnya ini ada berapa nih? Ini mulai dari berapa nih? 33, 34, 35, 36, 37, 38 ya. Berarti yang satu kan 38,4 ya, sekitar di sini. Lalu yang kedua itu 36,6, sekitar di sini. Lalu yang ketiga itu 33,6, sekitar di sini. Lalu yang keempat 35,4, sekitar di sini. Begitu teman-teman, respon dari sistemnya, dari filternya. Gitu untuk perhitungan kita, oke. Jadi aku rasa sudah cukup untuk tutorial hari ini. Jangan lupa besok kita bakal bahas lebih banyak soal lagi di tutor sesi sinkron via Zoom. Oke, terima kasih sudah nonton. Thank you.